Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bersama terkait dengan satu masalah gizi dan kesehatan, yaitu kekurangan energi protein atau kita biasa singkat dengan KEP. Nah, KEP ini dapat menyerang pada berbagai kelompok rawan gizi atau vulnerable group seperti bayi, kemudian balita, kemudian anak sekolah, remaja, ya, termasuk juga pada ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia. Nah, kekurangan energi protein ini, ya, jadi penyakit yang terjadi akibat dalam jadi defisiensi itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, perubahan ini dimulai dari gejala klinis, ya, tingkat ringan, kemudian semakin lama semakin akan terjadi menjadi berat, di mana nanti tidak hanya gejala klinis saja, tetapi terjadinya kelainan biokimiawi yang khas juga pada penderita KEP. Nah, untuk penyebab umumnya ada beberapa yang menyebabkan kejadian KEP. Pertama adalah diet. Nah, diet ini makanan ya. Jadi bisa kita lihat pada orang-orang yang mengalami KEP ini, resiko akan lebih terjadi, akan lebih berat manakala asupan makanannya tidak diperbaiki. Jadi asal mula seorang mengalami KEP kemungkinan besar adalah ketika orang tersebut konsumsi makanannya, ya, bisa dilihat dari jumlahnya atau kuantitasnya maupun dari kualitasnya rendah. Atau mungkin seorang tersebut menggunakan konsep klasik diet, jadi bukan diet menurunkan berat badan, tidak, tetapi makanannya itu yang penting cukup energi deh, tetapi tidak memperhatikan berapa sebetulnya protein yang dikonsumsinya. Jadi kemungkinan bahwa dia cukup energi, tetapi protein yang dikonsumsinya itu masih kurang. Nah, ini hampir terjadi terutama pada orang-orang lansia dulu, ya. Saya pun juga mengalami ya. Jadi konsumsi yang penting asal kenyang saja, ya. Kita tidak peduli apa yang diberikan oleh orang tua kita, lauknya perlu lauk apa tidak, cukup dengan garam saja, nasi dengan garam saja, atau gimana? Ya, atau mungkin sebaliknya, ketika seseorang mungkin memang konsumsi dilihat dari kuantitas memang sedikit, jadi otomatis jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak mencukupi. Meskipun zat-zat gizi esensial seimbangnya itu sudah mencukupi, ya, seimbang dan mencukupi, gitu. Jadi kemungkinan bahwa secara kualitas dia sudah mencukupi, ya, zat-zat gizinya, tetapi secara kuantitas dia masih belum bisa memenuhi kebutuhan energi tubuhnya. Kemudian karena adanya gangguan sistem pencernaan, atau mungkin karena faktor kemiskinan, ya, kemudian faktor kepadatan penduduk, ya, jadi resikonya tidak hanya di pedesaan saja, yang notabene tingkat pendidikannya rendah, tingkat pendapatannya rendah, tetapi juga risiko bisa terjadi pada masyarakat daerah perkotaan. Kemudian dilihat dari faktor sosial. Di masyarakat, ya, yang namanya faktor-faktor sosial berkaitan dengan KEP itu banyak sekali, seperti adanya pantangan terhadap makanan tertentu. Misal, anak perempuan dilarang mengkonsumsi ceker misal, atau mungkin rempela, hati, kemudian apalagi sayap, ya, sayap ayam. Jadi dilarang untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Kemudian adanya perceraian antara wanita dengan suaminya, di mana dalam satu keluarga itu anaknya banyak, sementara yang bertugas sebagai pencari nafkah hanya seorang, yaitu suaminya saja. Atau mungkin sebaliknya, ya, sementara suami sebagai pencari nafkah tunggal, tetapi istrinya banyak, anaknya banyak. Jadi kemungkinan dia tidak bisa, jadi dengan penghasilan kecil tidak akan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, ya, terutama berkaitan dengan
kebutuhan energi ya dan proteinnya. Atau mungkin posisi seorang perempuan ya tanpa suami, mungkin janda ya yang kemudian mencari nafkah tambahan, atau ketika seorang ibu yang postpartum kemudian kembali menerima pekerjaan tetap sehingga harus meninggalkan bayi. Itu ada beberapa contoh terkait dengan faktor sosial. Kemudian satu lagi adalah terkait dengan adanya interaksi sinergitas antara kejadian malnutrisi dengan infeksi. Jadi dalam hal ini faktor infeksi ini juga akan berperan terjadinya KEP. Akibatnya tentu saja karena tadi yang berisiko terkena adalah kelompok rawan gizi, maka KEP ini juga nanti imbasnya adalah pada terutama untuk pertumbuhan kalau pada anak-anak gitu ya, kemudian rendahnya tingkat kecerdasan. Nah, sementara pada orang dewasa kemungkinan risiko tinggi turunnya produktivitas kerja, kemudian derajat kesehatannya menjadi turun ya, jadi gampang sakit. Kemudian untuk gejala yang muncul tadi disebutkan ya, jadi dimulai dari gejala klinis yang ringan, kemudian sampai dengan terjadinya keadaan biokimiawi yang khas. Pada KEP tingkat ringan ya dimulai dari berat badannya mulai berkurang sampai dengan nanti terhenti ya, jadi berkurang turun sampai dengan berhenti. Kemudian dilihat dari lingkar lengan atasnya juga mengalami penurunan ya, pertumbuhannya juga mengalami bisa berkurang atau bisa berhenti. Maturasi tulangnya juga nanti terhambat. Dilihat dari rasio antara berat badan dengan tinggi badannya juga nanti bisa normal atau mungkin sebaliknya akan terjadi penurunan. Kemudian tebal lemak bawah kulitnya itu bisa akan mengalami penurunan yang meskipun sebagian tetap dalam keadaan normal. Kemudian aktivitas ataupun atensinya akan mengalami penurunan. Kemudian nah ini untuk klasifikasinya, jadi secara umum bahwa orang yang mengalami KEP baik ringan maupun sedang gejala klinis yang terlihat adalah nampak kurus ya, jadi badannya terlihat nampak kurus. Tetapi pada keadaan KEP yang berat ya, nah itu akan beda lagi. Nah, untuk gejala klinis KEP berat ini dibedakan menjadi 3 ya, ada istilah marasmus, ada istilah kwashiorkor, ada istilah marasmus kwashiorkor. Masuk ke sini ya, jadi marasmus tadi sebenarnya di depan udah dijelaskan ya sedikit. Ini marasmus adalah kekurangan energi dari makanan yang menyebabkan cadangan protein tubuhnya terpakai. Gitu. Jadi marasmus lebih karena apa? Kekurangan protein. Sehingga anak nampak ya, jadi tidak hanya anak-anak saja ya, tapi memang pada umumnya memang anak-anak. Jadi penderita KEP ini akan menjadi terlihat kurus, kemudian gejala-gejala perubahan emosionalnya itu juga akan terlihat nyata, tambah terlihat nyata. Untuk marasmus ini lebih banyak terjadi pada bayi, terutama yang tidak cukup mendapatkan ASI atau tidak cukup diberikan MPASI. Kemudian penyebab marasmus ini adanya ketidakseimbangan konsumsi zat gizi, ya, jadi baik kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian kebiasaan makan yang tidak layak. Mungkin masih ingat di sesi sebelumnya saya sempat menyebutkan ada istilah PIKA, ya, jadi seorang yang mengkonsumsi makanan yang bukan makanan. Nah, ini karena akan berimbas pada penurunan berat badan. Kemudian adanya penyakit infeksi saluran pencernaan. Nah, tanda gejala marasmus
ini secara umum berat badannya menurun sehingga terlihat tampak kurus, wajahnya seperti orang tua, cengeng, rewel, kemudian dilihat dari kulitnya, jaringan lemak subkutannya ya sangat sedikit, akan sampai tidak ada. Kemudian sering disertai dengan kejadian diare atau mungkin sebaliknya konstipasi atau mungkin penyakit kronis yang lain. Kemudian tekanan darah, detak jantungnya, kemudian pernapasannya menjadi berkurang. Nah, ini adalah kejadian marasmus, ya, kekurangan protein, ya, kekurangan energi. Kemudian untuk kwashiorkor adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein yang dan sering timbul pada usia 1-3 tahun. Jadi laki-laki ini adalah usia bayi maupun balita. Nah, penyebabnya adalah tentu saja karena kekurangan protein, kemudian kemungkinan adanya gangguan penyerapan protein oleh tubuh, adanya kehilangan protein yang tidak normal, adanya infeksi kronis, serta kemungkinan terjadinya perdarahan yang hebat. Nah, untuk tanda dan gejala kwashiorkor, jadi udem seluruh tubuh, wajahnya bulat, sembab, ototnya mengecil, nah, kemudian perubahan status mental, ya hampir sama dengan yang marasmus, cengeng, rewel, ya, kemudian apatis, kemudian kemungkinan anoreksia, ya ditandai dengan anak sering menolak ya segala jenis makanan, kemudian terjadinya pembesaran hati, kemudian adanya infeksi, anemi, diare. Ya, kemudian dilihat dari fisik, rambutnya warna kusam, mudah dicabut, kemudian adanya gangguan kulit, ya, crazy pavement dermatosis, bercak merah, kemudian matanya terlihat sayu. Nah, ini adalah gambarnya, jadi beda ya antara marasmus dengan kwashiorkor. Kalau tanda khas dari kwashiorkor biasanya perutnya buncit, wajahnya bulat. Nah, kemudian berikutnya adalah inilah yang disebut sebagai KEP, ya, jadi gabungan antara kekurangan energi dan protein. Ya, kita sebut sebagai kwashiorkor marasmik. Jadi pada kwashiorkor marasmik ini tentu saja gejalanya adalah gabungan atau campuran dari gejala yang muncul pada marasmus maupun kwashiorkor. Nah, jadi untuk menentukan apakah seseorang mengalami KEP atau tidak, tentu saja kita harus melakukan inspeksi ya terhadap beberapa target organ. Misalkan ada dilihat dari kulitnya, ya, terutama pada bagian wajah, kemudian tangannya, kaki, kemudian otot-ototnya, rambut, kemudian bagian mata, hati, ya, mukanya bagaimana, kemudian dilihat dari gerakan motorik. Jadi kita bisa lihat tadi ini berdasarkan dari tanda-tanda yang secara umum yang sudah saya sebutkan. Jadi untuk bisa menentukan ya, jadi dari hasil-hasil pengamatan atau inspeksi itu nanti kita bisa interpretasikan, ya, apakah anak tersebut ketika dilihat dari fisiknya mengalami perubahan, kemudian tanda-tanda klinisnya seperti apa, ya, kemudian apakah seorang tersebut termasuk kategori marasmus atau termasuk kategori kwashiorkor atau mungkin kwashiorkor marasmus. Nah, kemudian untuk penata laksanaannya secara umum, ya, kita harus perhatikan higienitas, ya, sanitasi dari lingkungan, personal hygiene-nya juga, di ruangannya harus bersih, kemudian cukup hangat, ya, mengingat karena apa tadi kondisi
orang tersebut. Kemudian posisi tubuhnya harus diubah karena kemungkinan resiko terjadinya dekubitus yang tinggi. Kemudian pencegahan infeksi nosokomial, dan perlu diperhatikan apakah terjadi perubahan berat badan. Nah, ini makanya kita perlu melakukan penimbangan pada pasien setiap hari. Kemudian secara khusus bisa dilakukan beberapa. Pertama adalah registrasi dan terapi komplikasi, yaitu dengan mengoreksi kebutuhan hidrasinya, kemudian asidosis, ini perlu diperhatikan juga. Kemudian apakah orang tersebut mengalami defisiensi vitamin A juga atau tidak, ini perlu diobati ataupun perlu dicegah, ya jadi perlu diperhatikan. Kemudian juga dengan penggunaan terapi antibiotik. Kemudian secara dietetiknya, maka kita perlu menegakkan prinsip diet TKTP dan suplemen vitamin maupun mineral. Jadi diet TKTP ini memang khusus diberikan kepada pasien KEP. Tergantung ya. Jadi tadi apakah indikasinya adalah marasmus saja ataukah kwashiorkor saja ataukah marasmus kwashiorkor. Jadi nanti secara umum bahwa untuk dietetiknya prinsip yang diidentifikkan adalah diet TKTP. Jadi tinggi kalori, tinggi protein. TKTP ini singkatannya macam-macam, ada yang ini ya TKTP tinggi kalori, tinggi protein, ada yang energi tinggi, protein tinggi. Ya, jadi ET-PT itu. Kemudian bentuk makanannya ini nanti disesuaikan ya, berdasarkan dari kondisi pasiennya. Tapi yang secara umum ya kalau misalkan memang pada kondisi yang sudah tingkat berat, maka pemberiannya dimulai dari cair dulu ya, cair, kemudian masuk ke lunak, kemudian makanan biasa, tetapi porsinya perlu diperhatikan ya, harus sedikit tetapi sering. Kemudian berikutnya adalah dengan melakukan pemantauan asupan atau intake makanan setiap harinya. Gitu. Bagaimana kira-kira intake satu porsi makan yang diberikan oleh pihak ahli gizi ya, kemudian kepada pasien, apakah pasien bisa mengkonsumsi dengan baik, bisa menghabiskan makanan dengan baik, ya, kemudian kapan pasien akan diberikan perubahan dietnya. Jadi ini perlu dilakukan pemantauan setiap saat. Kemudian berikutnya pada saat persiapan pulang. Jadi bisa diperbolehkan pulang pasien apabila gejala kliniknya sudah tidak ada. Kemudian dilihat dari nafsu makannya sudah mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Kemudian ketika pasien sudah diperbolehkan pulang, maka perlu diberikan promosi kesehatan ya, kepada keluarga, terutama orang tua, terkait dengan gizi, kemudian perilaku hidup dan lingkungan yang sehat. Nah, kemungkinan risikonya komplikasi terutama pada keadaan infeksi saluran pencernaan, kemudian defisiensi vitamin, kemudian depresi mental. Maka ini perlu diperhatikan ya, untuk tindak lanjut penanganan selanjutnya. Nah, kemudian di Indonesia untuk program pemerintah ya terkait dengan penanggulangan KEP ini lebih diprioritaskan pada daerah-daerah yang kategorinya income-nya rendah, dengan sasaran utamanya ya pada ibu hamil, kemudian bayi, balita, dan anak-anak usia sekolah dasar. Dan tentu saja untuk kegiatannya tidak hanya melulu tentang penyuluhan gizi ya, tetapi bagaimana caranya ya, jadi kita membantu untuk masyarakat meningkatkan pendapatan keluarganya. Kemudian jangkauan layanan kesehatannya juga harus lebih diperbaiki. Ya, kemudian terkait dengan kalau kita lihat ke belakang tadi faktor-faktor yang kemungkinan mempengaruhi, maka program keluarga berencana juga nanti akan
lebih digalakkan lagi, serta tidak mudah untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga perlu peran serta masyarakat. Nah, kemudian kegiatannya bisa dilihat dengan peningkatan upaya pemantauan tumbuh kembang anak, ya, bisa melalui keluarga, bisa melalui Dasawisma, atau mungkin kegiatan posyandu. Nah, untuk penanganan secara khusus pada penderita KIP yang berat, maka tentu saja rujukan ya terkait pemberian gizi di posyandu, peningkatan gerakan sadar pangan dan gizi, serta untuk meningkatkan asupan ASI eksklusifnya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi KIP. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.